Ya ngapain damai-damai? Kompetitor lah di Indonesia, nggak usah akur-akur. Apa bisnis-bisnis owner yang goblok yang 2 tahun tutup? Maksud gua. Iya, iya. Barbernya tutup tuh 2 tahun, gue percaya sama gue giris telinga gua. Bagus. Anjing, gua nggak bakalan mau kerja di barber yang dikasih seragam ya. Lu kacung semua. Gitu. Acara barber kan di Jakarta. Nah, Sedangkan ada beberapa barber malah ke Bandung. Kenapa? gue mau datang ke acara itu tapi gue pakai baju JRL. Hmm. Nggak Terus? boleh, Oh, emang nggak boleh? nggak boleh. Ya, akhirnya gue ke Bandung aja lah. Ngapain gue ke acara itu nggak boleh pakai baju JRL gitu. Alasannya itu? Alasannya itu. Bukan. Karena profesionalitas, Hmm. Oh iya, lu sebagai brand ambassador ya? Iya, profesionalitas. Bukannya acaranya jelek, bukannya gue nggak mau datang ke acaranya, tapi lebih ke etika. Etika. Iya. Karena lu punya tanggung jawab di brand Wah, yang itu. betul. Gue Oke. punya tanggung jawab juga di brand yang memaksa gue untuk tidak bisa datang ke sana. Hmm. Gitu. Iya kan? Iya, benar, benar, benar. Bener dong, etika Iya. bisnisnya kan seperti itu. Iya. Berarti dan lu ke Bandung untuk urusan Nongkrong, nongkrong. melarikan diri, Tahu gue. Tahu. melarikan diri. Karena ada beberapa orang barber katakanlah Glenn. Lah kenapa? Kemarin karena memang gue bikin story si Enrico. Enrico lagi di Bandung. Emang orang Bandung, Iya emang orang Bandung. pulang Cuman kan kampung mah dia mah. kebetulan momennya pas ketika barber-barber ini kebanyakan di luar Pulau Jawa pada datang ke Jakarta khususnya. Nah, orang ini kenapa kok pada ke Bandung? Kebetulan memang momennya pas banget. Nah. Gua nggak tahu Enrico mau datang ke Bandung. Nah, Tiba-tiba datang. Kalau lu udah pulang tahu. kampung, bukan datang ke Bandung. Iya pulang kampung maksudnya. Ah. Biasanya sebelum pulang kampung, dia kalau ngasih ada tahu acara dulu. Jakarta tuh dia pasti ke Jakarta. Nah, Ada yang nanya, loh pada ke Bandung? ya kebetulan aja itu mah. Gak ada kubu-kubuan kan? Nggak ada. Harusnya ada. Harusnya ada, kan dibikin sama dia. Sekarang ada, Iya, karena lu bikin. adem-adem barusan. aja maksud. Ya nggak apa-apa bikin aja kubu-kubuan kalau bisa ada 3 kubu. Kok 3 tuh kubu? Iya biar banyak pukul-pukulannya. Kalau 2 kubu kan pukul-pukulannya kan. Ya ngapain damai-damai? Kompetitor lah. Nah, teman-teman, bisnis-bisnis. Iya, kompetitor. Hidup kan kompetitor di Indonesia. Nggak usah akur-akur. Nah, Ngapain itu akur-akur? soal ngomongin kompetitor, di mata lo nih, Fis ya, maksudnya secara pandangan lo ya, barber sekarang gimana sih? Maksudnya secara bisnis, secara eh, apa ya, secara kompetitornya atau para SDM-SDM-nya Nah, yang lo tahu deh. SDM-nya dulu. SDM-nya SDM-nya dulu. lama-lama tambah maju. Di saat misalkan ada satu SDM yang biasanya dia nyukurnya cuma 20.000, 25.000 gitu loh. Kalau dulu mungkin dia masih tetap berada di sana, sampai kapanpun dia pasti bakalan di sana. Karena dia ngerasa kalau inilah sumber pemasukan gue satu-satunya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring perkembangan zaman, dia udah bisa akses kemana-mana, media sosial dan lain-lain. Dia punya rasa ketertarikan, kayaknya gue nggak bisa di sini terus deh. Gue harus keluar nih dari sini nih, gue harus upgrade. Gue harus kerja di barber yang bagus, gue harus kerja di barber yang terkenal gitu loh. Oke. Nah dengan cara apa ya tadi? Ya dia semakin banyak, semakin belajar. Kalau dulu dia ya udah gue bisa nyukur. Barber itu cuma nyukur gitu loh Oke. kan. Tapi kan barber bukan cuma tentang nyukur aja. Benar. Barber itu ada nyukur udah pasti nomor 1 kualitas. Yang kedua cara lu berpenampilan. Betul. Yang ketiga cara berbicara, berkomunikasi dengan customer. Itu faktor-faktor yang mendukung juga Servis ya? gitu. Servisnya gimana, pelayanannya kayak gimana, edukasinya kayak gimana. Kalau dulu kan orang datang ke barber ya udah Cukur udah beres. pulang gitu loh. Kalau sekarang nggak nyukur, sebelum nyukur ngerokok dulu bang, sebat, ngobrol, ngawur ngidul. Nah, habis nyukur ngobrol lagi gitu kan. Jadi banyak di kursi barber itu bukan semua tentang rambut aja. Oke. Kadang ada masalah keluarganya juga di-share di sana Iya. gitu kan. Nah, jadi makin banyak literasi, lebih banyak yang dia tonton, standar berpikirnya juga lebih maju. Lebih maju. Apain gue kerja di barber kayak gini? Gaji gue segini-gini aja. Mending gue kerja di barber yang itu. Harga gue bisa segitu. Iya. Gitu loh. Kualitas gue cocok kok dengan harganya. Akhirnya dia cabut dari satu barber ini dan pindah ke barber lain. Oke. Gitu. Tapi bener soal ngomongin yang lu bilang tadi, karena barber itu bukan soal ngomongin cukur ya. Karena ketika gue nyukur masuk industri ini 2014 ya,
14, 15, 16, pada akhirnya di 2017 gue nemuin yang dimana gue nggak bisa hanya sekedar nyukur gitu. Iya. Apa yang nih, gue sebagai tukang cukur, apalagi nih yang harus gue pelajarin. Ternyata gue belajar bahasa Indonesia yang baik dan Iya. benar. Yang dulu kumaha, damang, ieu, anjing, goblok, sia, bagong. Nah, Kalau sekarang udah bisa. itu karena kenapa? Gue belajar bahasa Indonesia yang benar karena kita kan di bidang jasa ya. Bidang jasa itu yang diutamakan adalah servisnya, komunikasinya. Karena gue sebagai barber yang dimana hasil cukuran bagus atau bisa menyesuaikan dengan hasil kepala itu udah satu kewajiban gue sebagai tukang cukur. Tapi plusnya apa? Plusnya itu adalah servis. Ya. Yang dimana ketika gue bisa nyukur jago tapi gue nggak bisa melayani dengan baik, menurut gue pribadi ya, kayaknya itu bakal jadi minus Fis. Iya. Karena kenapa gue bilang gitu? Karena gue sempat eksperimen. Ketika gue nyukur tidak memberikan servis yang baik atau katakanlah gue diem-diem aja dan gue diem aja gitu. Ternyata respon orangnya itu beda. Nah, gue eksperimen lagi. Hasil cukuran gue biasa aja, tapi gue nge-treat orang ini dengan baik, sampai ngobrol, bahkan intim gitu. Iya. Beda gitu. Beda. Kadang ada juga kalau seandainya kita bersekuku sama itu juga, ada juga beberapa customer yang kabur gitu loh. Karena ada beberapa customer yang introvert yang nggak mau ngobrol juga. Makanya ada di salah satu aplikasi online sekarang, aplikasi ojek. Itu sebelum kita naik itu kita bisa ngasih tahu nih. Iya. Kita mau ngobrol apa enggak? Gitu loh. Oh iya. Kadang kan iya. ada drivernya yang so asik kan, ngajak ngobrol. Gue nggak pengen ngobrol anjing lo. Gitu kan, tapi kita kepaksa untuk jawab obrolan dia gitu loh. Gue rasa sama sih di barber juga kayak gitu. Nah itu insting tuh. Di saat customer ini datang, kita pasti kita nanya dulu dia kerja di mana, tinggal di mana, dan kesukaannya apa gitu kan, kita bisa tahu sendiri. Misalkan dia datang dengan jersey bolanya, ya udah kita ngobrol bola gitu. Dia datang dengan jersinya yang band-bandannya gitu, kita ngomongin band. Oh lu suka Nirvana bang, oh lu suka ini. Tapi respon pertamanya itu udah kelihatan dia tangannya di handphone terus, oh ini orang emang introvert dan dia nggak mau diajak ngobrol. Dan itu kita juga nggak bisa. Kayak lu ngobrol nggak kan nggak bisa. Gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga sebagai tukang cukur itu yang paling penting itu adalah insting sebenarnya. Benar sih. Tapi lu ngerasa nggak kayak misalkan kepekaan lu sebagai tukang cukur ketika lu katakanlah lu lagi diem di kursi barber. Terus ada orang masuk customer, katakanlah ini walk in nih, nggak booking nggak gitu. kenal. Iya. Terus datang. Secara pandangan pertama, lu punya insting kepekaan yang lebih nggak kayak katakanlah kayak lihat mukanya aja Harus udah dong. Iya, lu gitu nggak? Iya, itu ilmu psikologi. Iya. Karena gue ngerasa ketika... Itu yang ilmu psikologi itu kita dapatkan di tongkrongan. Benar. Karena ketika gue lagi duduk, terus ada buka pintu barber mau cukur, tek gitu. Seolah-olah si customer ini kayak ngasih energi negatif gitu ke gue. Iya. Karena mimik mukanya dia gitu loh. Kadang ada juga yang hatinya bersih, mimiknya kayaknya nyebelin ada juga kan. Iya. Sebenarnya kita nggak bisa ngejudge juga sih ya. Iya sih. Tapi kita bisa tahu di saat dia duduk di kursi itu. Di saat kita berkomunikasi sama dia dulu, baru kita sebenarnya ada juga yang kita kecele gitu. Kayaknya orang ini nyebelin deh. Tapi pas di kursi anjing asik juga banget, gitu kan. Ada juga. Nah, kita bisa tahu, tapi kita udah ngewanti-wanti dulu dari awal. Ini mukanya nggak enak, mungkin ada masalah. Ya kita masuknya dengan tidak brutal gitu kan. Ada juga yang langsung asik kayak bang bisa nyukur nggak bang? So Bang gitu. gini-gini kan. Asik. Nah, kita langsung bisa masuknya. Lu kerja di mana sih? Bisa gitu. Nah, makanya gue bilang tadi ya, semuanya itu bisa ditentukan di kursi cukur ini tadi gitu loh. Nah, tapi kalau dia tetap nyebelin juga, gimana caranya dia nggak balik lagi bulan depan kan gitu? Gimana tuh caranya dia nggak balik lagi bulan depan? Berarti yang memutuskan lu dong sebagai tukang Iya cukur. harus dong, karena kita kerja kan butuh apa ya? Di bidang seni itu bohong banget kalau orang bilang kalau kerja di bidang seni itu nggak butuh mood. Karena yang kerja itu bukan mesin. Karena yang kerja itu manusia. Dimana pekerjaan manusia ini, makanya gue bikin merchandise tuh good money, good haircut. Good money, good mood, good haircut. Gitu. Bohong. Orang yang nggak mood cukurannya bagus itu bohong. Bohong banget. Bener Gitu. sih, bener. Mood. Karena yang kerja itu bukan sistem. Yang kerja itu bukan mesin.
mau mesin ini Iya. sepanas apapun, mau mesin ini secapek apapun, di saat produksi dia pasti bakalan memproduksi hal yang sama, memproduksi produk yang sama. Kita nyukur si A dan nyukur si B, itu belum tentu hasilnya sama. A. Bener. Manusiawi, bisa aja gue ngomong sekarang harus profesional. Enggak, kita sebagai tukang cukur kita harus profesional. Harga yang dibayarkan sama. Tukang sampah sama pejabat negara bayar sama gitu loh. Tapi secara psikis, secara psikis kayak kayaknya gue nggak bisa ngasal deh nyukur lu deh gitu loh. Secara psikis tuh, Iya. mau nggak semut-mut kita nih misalkan nih, terus datanglah orang yang paling kita hargain atau idola kita deh datang deh ke satu barber, nggak mungkin kan, kita pasti hilangin moodnya kita. Tapi di saat datang itu anak SMP atau anak kuliah gitu datang ke suatu barber, kita lagi nggak mood, secara psikis langsung kayak ya kita ngerjain, tapi standar harga jadinya kita nggak bisa ngasih sesuatu yang lebih. Jadi mentoknya itu bukan menurunkan standar ya, tapi mentoknya itu di standar cukuran, standar harga gitu loh. Oh, hargaku 200.000, standarnya segini. Tapi harga 200.000 ini bisa lebih bagus lagi, bisa gue bikinnya di atas standar. Kalau yang datang siapa? Itu secara psikologi, secara manusia itu. Jadi bohong banget di saat gue ngomong, enggak semuanya sama rata sama hasilnya. Waduk ya? Iya, itu. Nah, bisa aja gue sebenarnya ngomong kayak gitu, cuman setelah gue pikir-pikir lagi, secara tidak langsung gue melakukan hal yang sama lagi. nah kadang-kadang mood juga sama, gue juga berubah-berubah. Tapi Oh, bipolar itu. si anjing. Enggak. Maksudnya kayak lu kan pasti ada momen yang dimana mood lu jelek gitu. Lu punya cara tersendiri nggak? Kayak Ada tidur gue. tidur Gue memilih nggak buka jadwal gue. hari itu full Kadang seminggu. seminggu. Iya, seminggu gue nggak masuk. Nah, kan kalau gue nggak bisa, Fis. Karena gini, maksudnya lu kan sekarang nih saat. Kenapa nggak bisa? Karena kursi gue satu, dapur gue di situ doang. Iya, kalau nggak masuk seminggu kan ada yang seminggu-minggu kemarin. Iya, tetap kan penghasilan gue itu dihitungnya harian. Nah, minggu depannya kan double harusnya. Minggu depannya double gimana maksudnya? Iya kan yang minggu ini kita nggak nyukur nih. Minggu depannya double harusnya yang datang. Karena yang minggu ini nggak bisa nyukur di minggu ini. Bisanya datang di minggu depan dong harusnya. Nah, karena gini, karena customer gue ini nggak apa ya, maksudnya Nggak loyal. ada yang nggak loyal, tapi yang loyal ini kadang-kadang orang-orang jauh. Orang-orang kayak katakanlah kan gue di Kopo nih, ada orang Cimahi, ada orang Cibiru. Berarti dia belum lumayan. loyal. Ya, tapi maksudnya karena memang apa ya, katakanlah gue butuh ya gitu. Karena bukan keterpaksaan sih. Ya jadi gini, gue mau nggak mau ketika mood gue jelek, ya gue tetap harus kerja gitu. Karena ada yang harus gue nyalain dapurnya. Iya benar. Iya Gitu. itu nggak gua hak. Iya. Kalau gua memilih untuk tidur aja. Kadang ada juga kok momennya seminggu gua tuh nggak nyukur, gua tolak-tolakin customer, bang, gua nggak bisa nih, nggak enak badan lagi inilah dan segala macam, gua nggak bisa nih, minggu depan aja ya. Oke Fis, nggak apa-apa gitu loh. Oke, berarti Karena kata orang kan kalau seandainya nggak bangun pagi tuh kalau saat ayam nggak bangun pagi dia nggak dapet cacing kan, kehabisan cacing katanya. oh kalau bahasa Sundanya apa sih bahasa Sunda? Iya, itu Enggak, dari maksudnya Sunda tuh, bukan dia bahasa kata-kata Sunda. dari Sunda. Kalau lu bangunnya siang keburu dipatok ayam rezekinya. Iya, maksudnya ayam yang nggak bangun pagi, ayam yang bangunnya siang kehabisan cacing karena cacing Iya. yang di pagi ini dipatok ayam yang bangun pagi gitu. Ya, bisa juga kan kayak misalkan lu bangun siang tuh rezekinya dipatok ayam. Ya udah ayamnya gua makan, gua goreng. Kan Iya, masih bisa kebagian juga. kan rezekinya. Atau yang kayak tadi, misalkan kayak yang ayam yang bangun siang nggak kebagian cacing karena cacing yang pagi dimakan ayam gitu kan, dimakan ayam yang bangunnya pagi gitu. Iya. Ya udah gue jadi cacingnya. Dimakan dong. Nggak kemakan kan gue bangun siang, cacingnya dimakannya pagi. Maaf. Gua nggak Begitupun sama yang gue bilang tadi. Kalau lu bangun siang, rezekinya dipatok ayam. Ya udah ayam yang gue makan. Iya, kan ada bisa rezeki juga. di situ. Dua-duanya dapat cacingnya, dapat ayamnya kan. Nah, gue memilih jadi cacingnya karena di saat gue bangun pagi udah pasti dipatok ayam. Kalau gue bangun siang, gue nggak kemakan gitu. Oh, jadi nggak, maksudnya pada intinya lu nggak mempunyai kayak treatment untuk merubah mood lu selain tidur, kayak misalkan kan lu sehari bahkan seminggu. Maksud gue di sini. Itu urusan hati biar aja. Iya, enggak, maksud gue pertanyaan gue adalah
lu punya treatment yang khusus nggak kayak untuk merubah mood lu di hari itu juga? Enggak, gue Gitu. jalanin aja. Oh, lu nggak Kalau bisa? gue nggak mood, gue nggak mood. Kalau gue mood gitu loh. Gue tidak mau ini apa mencampuri urusan hati. Oke. Kalau hati bilang nggak mood, ya udah nggak mood. Iya, paham. Iya, paham, berarti paham. hati butuh istirahat juga. Iya, Gitu. paham. Oke. Pikiran butuh istirahat Iya. juga. Nah, itu kan soal tentang kita sebagai tukang cukur. Terus kita ngomongin masalah SDM nih, Fis. Karena tadi. iya SDM. Karena ini gue sedikit punya keresahan aja ya. Pukul gua mah. Ntar dulu. Gini ya, maksudnya ketika gue kemarin hiring orang, itu ada beberapa tukang cukur yang lamar lah katakanlah gitu. Nah, keresahan gue di sini adalah ketika orang-orang ini yang regenerasi baru lah bisa dibilang di industri ini, yang dimana umurnya 2000-an dan lain-lainnya, Gen Z gitu. Tuh sama nggak sih yang lo rasain gitu ketika memang ada orang datang terus interview dan lain-lain dari pertama tuh udah ngomongin duit gitu. Maksudnya kayak gini, contoh lah katakanlah kayak ada orang datang interview, terus gue tanya sebelumnya di barber mana? A gitu. Oh iya A, di barber A tuh gue dulu gajinya sekian A. Kalau bisa mah dia Lukman gajinya lebih dari di sana gitu. Gue bilang, it's okay, nggak masalah. Lu pengen berapa? Katakanlah dia pengen 5 juta, sebelumnya karena 4 juta. Jangan kan 5 juta. Ya udah, 1 juta doang kasih aja. Iya, 10 juta gue kasih, gue bilang. Cuman satu syarat, dalam 1 bulan lu harus menghasilkan minimal 15 juta sampai 20 juta. Terus dia bilang, duh susah dong A. Lah, ya susah juga kalau gimana sih lu pengen gaji 5 juta tapi pendapatan lu 3 juta, tekor dong gitu. Maksudnya kayak, nih ada yang salah kah dengan orang-orang regenerasi baru? Gue nggak mukul rata, cuman beberapa dari, katakanlah dari 20 orang, 15 orang kayak gitu. Kita yang gitu. salah, A. Kenapa? Kalau gue kita yang salah sih. Karena kita udah tahu nih dia baru, dia nggak punya pelanggan kan. Ya kita harus menjanjikan. Sebenarnya gaji itu realistis ya. Gue nggak pernah mempersalahkan soal gaji. Iya. Di saat ada yang melamar ke gue, pasti hal pertama yang gue pikirkan adalah gaji. Karena dari gaji itu dia bisa bayar kosan, dari gaji itu dia bisa makan, dari gaji itu dia bisa beri perlengkapannya, keperluannya dan lain-lain segala macam gitu loh. Jadi setiap orang yang mendaftar ke gue, yang ngelamar kerja di tempat gue, pasti hal pertama yang gue tanya adalah berapa gaji lu di tempat sebelumnya dan berapa yang lu inginkan di sini. Nah, itu hal yang pertama tuh. Yang kedua, apa keahlian lu? Apa yang lu bisa? Kalau cuma nyukur doang, mau gue udah katam, gue pakai kaki gue bisa nyukur, gue bilang. Bukan itu yang gue butuhkan. Yang gue butuhkan sekarang adalah orang yang bisa ngisi kekosongan servis yang ada di barber gue. Misalkan kayak konro, down perm dan lain-lain segala macam, itulah. Lu bisa apa? Lu punya potensi. Oh, lu punya potensi. Lu nggak usah mikirin gaji. Kalau gue pribadi kalau gue pribadi. Karena di saat kita sebagai owner langsung mempermasalahkan gaji, kita harus punya kaca besar juga untuk diri kita sendiri dan untuk bisnis kita sendiri. Benar. Maksudnya kayak gini loh. Namanya barber kita udah khatam ya. Barber ini pasti survive-nya di bulan ke-7 atau bulan ke-13 gitu loh. Dimana di 6 bulan pertama ini lu harus ngumpulin customer sebanyak-banyaknya. Misalkan dalam 1 bulan ini lu bisa nyukur 50 customer. Nah, dari 50 customer ini, new customer itu harus bisa jadi loyal customer. Minimal dari 50 orang, 20 jadi loyal customer lu yang bakalan balik lagi di bulan depan. Di bulan depannya, lu dapat 50 customer lagi, new. 20-nya jadi loyal customer, new jadi loyal, new jadi loyal gitu. Nah, di saat 6 bulan ini lu udah punya 120 customer, loyal customer. Dari 120 ini nanti lu kalkulasiin lagi, lu dapat persentasenya berapa dari gaji lu, dari tips lu berapa, lu bisa ngumpulin berapa gitu loh. Itu realistis menurut gua. Tapi maksud gua bentar. Tapi gue tidak menyalahkan itu ya. Gue sebagai owner, gue juga pikirin bisnis gue juga, income gue tiap bulan juga. Ada sewa yang harus gue bayar, ada operasional yang harus gue bayar, listrik dan lain-lain segala macam, sampo habis gitu loh. Tapi lu mau minta gaji berapa? 50 juta. Gue kasih 50 juta. Lu mau ngasih apa ke gue? Iya, apa yang lu kasih ke maksudnya itu gitu. Apa yang lu janjikan ke gue? Jangan sampai kayak gini. Lukman punya handphone. Harga handphonenya berapa? 5 juta. Gue punya duit 5 juta. Lukman punya handphone 5 juta kan. Fis,
lu ada 5 juta? Ada. Nih handphone nih. 5 juta. Sini 5 juta lu, ini handphone buat lu. Gue dapat handphone, Alkman dapat 5 juta. Jangan sampai, Fis ada 5 juta nggak? Ada nih. Gue kasih 5 juta. Alkman dapat 5 juta, gue nggak dapat apa-apa. Ya ngapain? Ya gue pasti cut di awal. Tapi kalau lu seandainya minta 10 juta, lu bisa janjiin apa sama gue? Gue nggak perlu sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini. Tapi dalam bulan ke-7 atau bulan ke-13, lu bisa ngasih apa ke gue? Iya. Paham. Cuman maksudnya kan gini, ketika gue minta pertanggungjawabannya ke dia, kan gue tanya, ya udah mau 10 juta pun gue kasih gitu. Cuman lu bisa nggak menghasilkan dengan sekian lebih dari itu? Terus jawabnya, duh gimana ya? Ya juga dia bingung masalahnya. Berarti kan apa yang gue tawarkan itu, Apa yang dia tawarkan? apa yang dia tawarkan, terus gue kasih. Lu jual 5 juta nih. Ya gitu. Dia kebingungan Iya. gitu. Ya, gue juga bingung. Nah masalahnya, maksud Dia gue bingung mau jual apa. Ibaratnya tadi itu, lu Iya. jual 5 juta tapi apa yang lu jual? Iya, nah itu masalahnya. Jadi kalau misalkan katakanlah kayak misalkan ini ada barbernya di Bandung, yang dimana di Bandung ini dia udah pernah kerja di barbershop Bandung. Seenggak-enggaknya dia mengiyakan. Karena kenapa? Pertama dia punya customer, Iya. ya kan? Dan punya loyal customer, nggak mungkin nggak. Bisa lu bawa ke tempat Itu gua, maksudnya gitu. Bukan ditanya gue, lu bisa nggak ini? Lah gimana? Bingung juga gua gitu Nah ya. itu Kalau Anda bingung itu pintu keluar, silakan pulang. Kalau gua kayak gitu. Gua kemarin itu buka rekrutmen burbhair.co. ya Gua buka rekrutmen, syaratnya cuman ada 2. syarat untuk masuk Syaratnya ada 3. untuk masuk Untuk barber masuk lo. ke barber gua. Yang pertama adalah skill itu bisa diasah. Lu datang ke tempat gua 3 bulan lu udah jago gitu. 3 bulan lu udah bisa main sosial media, 3 bulan lu udah bisa nyukur bagus gitu loh. Dan itu gue jamin. Gue nggak perlu skill lu, setidaknya lu bisa nyukur lah. Basic lu punya gitu. Jadi gue nggak penting-penting banget masalah itu. Yang pertama itu adalah lu punya alat sendiri. Karena gue capek ngasih alat ke orang, monyet dikasih alat dia nggak bisa jaga. Malah bini gue mau ngasih Mizutani. Mau ngasih Mizutani yang satu pasangnya 15 juta. Gue bilang, lu ngasih Mizutani ke siapa? Ke monyet. Ya kak, habis lah kita, mati kita. Gue bilang gitu, nggak usah. Lu ngasih Mizutani, kasih aja gunting yang biasa. Kalau lu emang mau modalin. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak mau modalin lagi. Gue nggak mau modalin alat. Kalau lu merasa barber profesional, lu harus punya alat sendiri. Lu lengkapin alat lu sendiri. Di mana lu bisa ngejaga alat lu sendiri. Gitu loh. Dan skill lu juga bakalan bertambah karena kecintaan lu terhadap alat lu sendiri gitu loh. Bedanya adalah misalkan gini gue belajar gitar pakai gitar orang, sama gue belajar gitar pakai gitar yang gue beli sendiri. Pasti skill gue lebih jago di saat gue pakai gitar yang gue beli sendiri. Karena udah kepegang. Karena udah kepegang dan gue punya ambisi yang besar juga untuk memainkannya gitu kan. Alat pun juga kayak gitu. Di saat lu lengkapin alat lu sendiri, lu punya nabung, lu beli alat bagus gitu. Lu belajarnya juga makin maksimal, lu referensinya juga makin banyak karena lu mencintai alat lu. Cara lu merawatnya juga daripada gue 1 tahun harus ganti 3 kali gitu loh kan. Mending lu beli alat sendiri. Oh lu nggak punya duit buat beli alat sendiri, gue pinjamin tapi lu cicil ke gue. Itu bisa. Adalah solusinya dan lain-lain. Itu yang pertama, alat sendiri. Yang kedua nggak main slot. Iya tuh. Yang kedua nggak main slot karena gue paling capek sama orang itu slot itu mengganggu mood sedangkan dia bekerja di bidang jasa. Di saat dia kalah dan pasti kalah gitu loh, dan nggak ada yang gue lihat orang yang main judi itu menang gitu, nggak ada yang kaya dari judi. Di saat lu kalah main judi, main slot, otomatis mood lu rusak. Sedangkan lu bekerja di bidang jasa, akhirnya lu nggak mood lagi buat ngobrol ke customer karena lu mikirin kekalahan lu nggak mood lagi untuk kerja dan lain-lain. Akhirnya lu lesu, akhirnya lu suram, akhirnya lu kusut gitu loh. Gairah lu nggak ada lagi, 3S senyum sapa salamnya udah nggak ada gitu. Pinjol banyak. Nah, gue udah tuh red flag, udah nggak ada. Yang ketiga itu pelecehan seksual sih. 3 itu tuh. Oh ini PK. Penjahat kelamin, iya. Itu gue nggak anti banget gue tuh daripada brand gue yang kenapa-napa, daripada merek gue yang kenapa-napa, mending gue nggak usah gitu loh. Nah, 3 hal itu, itu gue buka rekrutmen yang daftar itu 160 orang lebih. Yang gue pilih cuma 1. Email. Lewat DM, lewat WhatsApp dan lain-lain. Itu 100 lebih tuh, yang ngelamar di tempat gue, yang gue pilih cuma 1 gitu loh.
Ada yang gue pilih kemarin tuh, gue dapat kemauannya. Belum gue terima, gue cuma nanya dia siap ke Jakarta, dia langsung resign dari tempat kerjanya, langsung beli tiket ke Jakarta dan besoknya datang ke tempat gue. Gue mau kerja bang. Lu bisa apa? Gue cuma bisa nyukur doang, tapi gue janji sama lu gue bakalan bisa kontrol, gue bakalan bisa ini. Lu butuh gaji berapa? Ntar kita, saat gue udah bisa semuanya bang, nanti kita ngomongin gaji. Itu yang lu pilih. Gue lebih milih orang yang seperti itu. Dia ngasih tantangan juga buat diri dia sendiri dan gue melihat kemauannya. Karena di saat gue menawarkan gaji ke dia, lu mau gaji berapa? Berapa yang lu pengen di sini? Lu ekspektasi lu kerja di sini apa? Lu tahu nggak kalau Burp ini nggak bakalan ngasih lu customer lu yang nyari sendiri? Iya, gue ngerti bang. Tapi lu bisa apa? Gue saat ini gue cuma bisa nyukur doang. Tapi gue akan belajar kontrol, gue belajar ini. Lu mau gaji berapa? Nanti bang kita ngomongin gaji di saat gue udah bisa semuanya. Besok masuk ya. Gue lebih suka orang kayak gitu. Bener, karena orang yang kayak gitu tuh gini, ketika memang ada di barber, ketika haus akan ilmu, yang gue lihat dari cara ini contoh kayak ya barber-barber yang sebelumnya ya, dari nol mau belajar haus akan ilmu. Jadi aktivasi di barber tiap hari tuh ada kerjaan tanpa disuruh dan inisiatif gitu orangnya, karena dia punya tujuan dan capaian gitu. Beda sama orang yang memang hanya sekedar kerja gitu. Kalau nggak ada customer ya diem-diem aja. Iya, terus marah-marah sama Omnibus Law. Marah-marah sama pemerintah kan. Ini pekerjaannya harus gini nih, harus gajinya harus sekian nih, gini. Lu mending keluar, lu jualan bakso anjing. Kalau gue kayak gitu, lu dapat gaji lu berapa? 5 juta. Terus lu kerja 1 tahun di sana. Terus lu marah-marah. Mending 5 juta lu tabungin 2 juta, lu selama 5 bulan lu dapat 10 juta, lu bikin gerobak lu jualan bakso. Yang namanya lu kerja sama orang, lu ikutin aturannya, aturan yang dibikin. Lu nggak bisa mengikuti aturan itu, lu silakan resign, silakan keluar dari tempat kerja lu. Oh ada pabrik ini, ribuan karyawannya, 20.000 karyawannya. Lu mogok kerja sehari, dia rugi miliaran. Mogok kerja bareng-bareng biar gaji lu dinaikin. Lu juga takut nggak digaji, bego. Kan gitu. Sebenarnya kebodohan, karena pendidikan di Indonesia ini cuma mencetak orang jadi pegawai. Lu kenapa nggak kuliah? Nanti lu nggak dapat kerja loh. Bakar ijazah lu, bego. Di saat lu bakar ijazah lu, nggak ada ijazah lagi, nggak bisa ngelamar lagi, otak lu jalan. Gimana ya cara dapetin? Karena gue gitu dulu. Cing, gue jadi karyawan distro ya, jualan baju. Gaji gue cuma 1,5. Oh 1,5 berarti cuma dapat 50.000 sehari ya. Ngapain gue kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam? Anjing lu, gue keluar dah. Dapat gue 150.000 sehari tanpa bekerja seperti itu gitu loh. Oke. Kerja apa? Jualan sabu. Enggak, bercanda. Enggak, iya maksud gue ada lah, semua gue kerjain gitu loh. Sampai jualan online apapun lah gue kerjain. Oh itu gambar ya? Gambar, sketsa. Iya. Gue dapet kok 150.000 gitu loh. Bahkan 200.000, bahkan 300.000 sehari. Ngapain gue harus nungguin toko lu yang lu nyewa waktu gue dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, lu cuma ngasih gue 50.000. Oke. Daripada gue marah-marah ke ownernya, dan itu aturannya, itu modal dia, itu tokonya dia, mending gue keluar dari sana, gue nyari tempat lain gitu. Ya. Berarti kan sekarang yang dibutuhkan itu bukan soal ijazah atau titel dan lainnya, berarti skills dong ya? Skill bener. Iya, karena kan ya tahun kapan tuh? 2 tahun apa 3 tahun yang lalu si Google ya, perusahaan Google yang di Indonesia, dia nerima ijazah SD pun nerima ketika memang dia spesialis apa gitu kan. Makanya kan kayak sekarang ya gue nggak tahu ya, kayak waktu itu ada barber yang pengen kerja ceritanya di gua. Terus dia keluhannya apa? Ya karena memang salahnya dia keluar ketika dia meninggalkan utang piutang gitu ke si barber itu. Ijazahnya ditahan, Fis. Biarin aja. Iya, maksud gua. Kenangan, Pak. Kenangan buat lu. Enggak, maksud gua emang barber harus pakai ijazah. Iya. Ya itu kan bisnis owner yang goblok yang 2 tahun tutup. Maksud gua. Iya. Barbernya tutup tuh 2 tahun, gua percaya sama gua ngiris telinga gua. Barber itu kalau nggak ada SDM tutup. Makanya owner nih, gue kasih tahu nih, lu punya modal 200 juta. Lu punya dana 200 juta, lu punya dana 500 juta, bahkan 1 M pun dana lu mau buka barber, jangan. Gue bilang kalau lu nggak punya pondasi di industri barber. SDM ya? SDM, kalau lu nggak punya SDM, kalau lu nggak punya apa, jangan bangkrut 2 tahun. Sedangkan
bisnis barber itu lu bakal berdarah-darah dulu 2 tahun. Di tahun ketiga baru lu bukan dapat untungnya tapi balikin modal lu di 2 Iya. tahun yang lalu gitu loh. Jadi kalau modal lu pas-pasan 500 juta nih. Jangan tutup gue bilang. Ditinggalin. Ditinggalin. Gini nih, dia baru buka barber. Oh, SDM-nya ada 5. Ya. SDM-nya ada 5 nih. Barber dia jalan. Jarak 3 kilometer gue buka barber lagi. Namanya burbhair.co. Besoknya malam nih, ngopi kawan. Ayo ngopi sama gue yuk. Gue ajak dia ke kopi Jabarano. Gue ajak tuh, gue beliin dia kopi nih ngopi, lu ngopi. Gue buka barber di sana, burbhair.co. Lu harga lu berapa di sana? 40.000 bang, 50.000 bang. Harga gue di sana 80.000. Lu dapetnya sekian. Lu mau nggak kerja sama gue? Lu tinggalin tuh barber. Ditinggalin. Orang pertama gaji gede, yang kedua gue kerja di burbhair.co yang udah terkenal gitu. Gue udah kerja. Iya kan? Siapa yang nggak mau? Siapa yang nolak? Akhirnya dia cabut tuh, customernya dibawa semua. Barber itu bangkrut, Makanya mikir-mikir lagi kalau bisnis barber mah. Gue bilang daripada buang-buang duit. Kalau mau bisnis barber, lu harus ngerti barber dulu. Captain gede. Kalau seandainya Yogi itu nggak belajar barber, dia kan ada ownernya katanya ada 4 orang apa 5 orang, gue lupa. Tapi 5-5-nya nggak bisa nyukur nih. Yogi yang mutusin dirinya untuk dia belajar nyukur. Gue harus belajar nyukur, gue harus belajar barber. Makanya jadi Herna Studio, Bang Iman, dia tahu barber. Gua Burbhair.co, gue ngerti barber. Owner udah berapa ratus barber yang tutup di Indonesia ini karena lu nggak ngerti barber, lu mau bisnis barber. 2 tahun doang, percaya sama gue. 2 tahun lu mungkin masih punya saving money buat bayarin subsidi lagi. 2 tahun mungkin ada. Tahun ketiga capek loh subsidi. Udah tutup aja lah, Bray. Kita ganti sama es teh aja. Banyak kan? Bener. Kita ganti sama ini aja, sama butik aja. Iya bener. Karena memang SDM ini fondasi ya. Ketika kita memang mau bikin satu struktur rumah, kalau memang fondasinya nggak ada ya. Karena mesin-mesin produksinya nggak jalan. Bener. Mesin produksinya barber itu kan jasa. Kalau nggak ada tukang cukurnya juga nggak jalan. Bener. Iya, akhirnya apa? Ujung-ujungnya ya udah siapa yang mau kerja aja dah. Lu bisa nyukur? Bisa, tapi sikit-sikit bang. Ya udah nggak apa-apa dah lu kerja, yang penting kursi gue jalan. Iya juga nggak. Soalnya temen gue juga ada sama nggak ngerti barber. Bukan barber. Ada, gue sebut aja namanya si Coki itu. Si Tohang, bukan. Bukan. Dia, man gue buka barber, oh keren gue bilang. Buka di tengah kota. Beberapa bulan kemudian, dia jalan berapa bulan gitu. Cok, barber lu mana gitu. Tutup man. Enggak, gue jual sama orang-orangnya. Pegawainya nggak tahu. Jadi ini sedikit cerita, emang Coki goblok sih. Jadi dia ngiklanin, dijual barber gitu dengan isi-isinya. Sama orang-orangnya. Iya ceritanya. Nah, adalah orang yang minat tetap datang. Nah, sehari sebelum orang yang mau beli ini minat gitu, dia bilang ke customer-customernya karena dia punya data. Bro, besok kalau misalkan mau cukur gratis, kita lagi ada program nih cukur gratis, datang aja ke barber gitu. Nah, pegawainya nggak dikasih tahu. Loh, kok barber rame? Kata pegawainya. Iya, biarin aja kasih gratis aja, bikin program dan lain-lain. Ternyata gue tahu di ujungnya ini aja. Saya bukan bikin program. Biar yang orang ngakinin orang kalau barbernya rame. Iya, kan goblok. Dijual sama orang-orang. Iya. Coki. Anjing di hari kedua atau hari ketiga kok sepi ya anjing. Karena kemarin dali-dali cukur gratis. Iya, cuman karena hanya bener, maksud gua kalau lu nggak punya SDM, kalau lu nggak kuat banget di SDM ya, maksud gua jangan bisnis barber itu. Gue yakin lu kalau nggak ngerti barber, lu nggak punya standar SDM dan lain-lain segala macam, jangan pernah lu bikin barber, bangkrut. Gue bilang bangkrut. Oke, gue bikin barber yang harganya 40.000 aja. Gue bikin barber yang harganya 30.000 aja. Barber lu jadiin tempat batu loncat doang. Sama tukang cukurnya. Oh ya udah, gue kerja di barber 30.000 aja dulu sampai gue bisa kerja di burb nanti. Sampai gue bisa kerja di yang barber harga 100.000 gitu. Lu bakalan ditinggalin juga barber lu. Karena lu nggak bisa ngasih apa-apa ke tukang cukur lu. Gitu loh. Nah, customer lu bakalan ada terus loyal nggak? Beda. Target pasar itu juga beda.
gue dengan harga misalkan 200.000, otomatis yang datang ke gue itu ngelewatin berapa barber tuh, Iya. baru bisa sampai ke gue dan harga 200.000. Banyak kok dia ngelewatin barber murah 40.000. Target pasar gue adalah orang-orang yang membeli gengsi, orang-orang yang membeli membeli rasa, wah kalau gue dicukurin sama tukang cukur ini nih gitu. Iya, Yang dia beli itu rasa, dan itu pasti bakalan loyal. Dan itu pasti bakalan loyal. Kalau lu dengan harga murah berharap barber lu rame, oke, rame. Tapi customer lu adalah orang-orang yang ngejar harga murah. Iya. Besok ada yang buka barber lagi kalau harga lu 40.000, di sebelah ada harga 30.000, yakin iris telinga gua kalau tukang Iya, customer pindah. lu pasti bakalan pindah. Dia bakalan nyari yang lebih murah. Iya. Karena target marketnya yang begitu. Iya, dia pasti nyari yang lebih murah gitu loh. Gue mau lu buka barber di sebelah barber gue pun monggo, saha anjing buka. Nggak apa-apa, buka, nggak apa-apa. Lu mau banting harga 50.000, harga gue 100.000 atau 80.000 gitu loh di barber gue. Gue nggak takut, lu mau barber gue buka pertama itu bangkrut karena pembangunan jalan yang nggak kelar-kelar, karena customer gue nggak bisa lewat di sana, macet, di Ciledug. Itu jaraknya ke Hernat Studio itu deket banget. Apakah Bang Iman kesel gue buka barber di sebelah Hernat? Apakah Bang Iman marah gue buka barber di sebelah Hernat? Enggak. Karena Bang Iman nggak takut, karena customer Hernat itu adalah loyalis Hernat. Lu nggak mau siapapun buka barber di sekitar Hernat, dia nggak bakalan takut. Iya. Nah, Tapi kan seenggak-enggaknya customer yang dulu pernah di Hernat ngejar lu kan, seenggak-enggaknya. Itu customer gue, bukan customer Hernat dong. Iya, tapi kan dicukurnya di Hernat. Tapi customer gua dan Bang Iman pun mengerti Iya, itu iya, pasti. Yang Hafiz cukurin ini adalah customer Hafiz yang dia dapetin di Hernat. Iya. Iya, Bang Iman nggak bisa kontrol customer itu juga. Iya. Yang dia cari gua, mau yang dia cari Hernat, dan gua pun punya etika bisnis yang kayak, Bang, kita nyukur di Hernat saja ya. Makanya gua nggak pernah nyukurin customer gua di Burp Ciledug. Nggak pernah gua nyukurin customer gua di Burp Ciledug. Gua nggak ada jadwal di Burp Ciledug. Karena semua customer gue nyukurin di Hernat. Kecuali pas lu gua masih pindah- di Hernat kan? Gue masih di Hernat. Oh iya. Gue nyukurin customer gue di Hernat. Itu Iya, etika bisnis. Gue nggak mau tuh, Bang, nyukurin sama gue aja di Burp tempat gue sendiri ya. Gue nggak mau. Iya. Gue nyukur di Hernat, tapi gue buka Burp di dekat Hernat. Yang customer rata-rata nyukur di Burp itu adalah dia emang nyukurnya di sana. Gitu. Karena harga gue masih di bawah Hernat waktu itu. Gitu loh. Nah, pas gue pindah ke BSD, itu baru gue nyukurin customer gue yang gue dapetin di Hernat juga ada gitu. Tapi etika bisnisnya adalah ketika gue buka barber di dekat Hernat, gue nggak pernah nyukur customer Hernat di tempat gue. Walaupun gue nyukur di tempat gue dapetnya 100% ya. Tapi semua bukan tentang uang, tapi tentang tali kasih, anjing tali kasih. Apa ya, etikanya sebenarnya. Gue nggak mau gue nyukurin customer Hernat di tempat gue sendiri. Walaupun gue dapat 100%. Iya benar sih. Ada etika bisnisnya. Etika bisnisnya ada. Nah, balik lagi ke soal gini, yang gue lihat ya, Fis ya, nggak tahu nih benar atau salah, cuman secara pandangan gue gitu. Ini ntar clickbaitnya, jangan pernah buka kepada pembisnis, jangan pernah buka barber, bahaya. Iya, bisa bangkrut. Bisa bangkrut. Gue 2 kali. Gue di industri barber ini sendiri gitu, bisa 2 kali gue nggak jalan. Bangkrut ya, apalagi yang memang Alukman aja yang di industri barber ditinggalin sama karyawan. Iya. Nah, maksudnya balik lagi ke topik ya. Yang gue lihat secara pandangan gue pribadi gitu. Gini, gue tambahin sedikit Apa? Ini, misalkan kita punya 1000 SDM. Kita punya 1000 SDM, 100 barber. Oke. 1000 yang bisa nyukur ini cuma 1000. Yang punya barber ini ada 100. Ya. Anggaplah kalau seandainya 1000 sama satu 100. barber Berarti barber 100. isinya 10 orang, 100 orang. Oke, iya 100. Ah? Iya. Jadi kan lu 100 barber, 1000 customer, 1000 SDM kan? Ya. Gitu kan? 100 dong. barber. 100 barber. 100 maksudnya barbershop nih. Barbershop. 100 barbershop, 1000 SDM kan? Ya. Pelaku tukang cukurnya kan? Ya. Oke, terus? Enggak kayak gini lah. Satu barber, misalkan ada satu barber, ada 10 SDM. Oke. Kalau 100 barber, SDM-nya berapa?
Gimana? Satu barber 10 SDM. Setelah SDM. Kalau 100 barber 1000 dong. Iya, 1000. Iya kan? Jadi kalau satu barber isinya 10 orang. Jadi kita punya 1000 tukang cukur yang bisa nyukur, yang layak untuk di barber itu 1000 orang nih. Yang barbernya ada 100. Oke. Iya kan? 100 barber. Nah, di satu barber isinya 10 orang. Di saat ada misalkan Barber Hair Co atau Hairnet Studio, buka cabang lagi. Jadi atau Captain, buka cabang lagi, atau Chief, buka cabang lagi. Atau di bawah pohon, buka cabang lagi gitu loh. Jadinya 101 dong barber. Iya. Sedangkan SDM kita cuma 1000. Iya. Nah, satu barber buka, satu barber bangkrut, Satu barber buka, satu barber bangkrut. Iya. Karena Satu- SDM-nya ke situ Karena yang baru. SDM-nya lari ke yang Oke. baru. Iya, paham gue. Iya. Nah, kalau nggak kuat-kuat banget, jangan rugi, Ah. bangkrut. Gitu, intinya kayak gitu. Iya. Jadi, tukang cukur, customer bakalan ada, customer itu kebagi. Iya. Ada customer yang cuman yang penting pendek. Ya. Nah, itulah target pasar owner-owner yang nggak ngerti-ngerti banget barber. Nah, itu target pasarnya. Nggak apa-apa lu yang penting bisa nyukur dan bisa mendekin rambut orang, udah. Karena customer gue yang penting pendek kok. Iya. Yang penting nyukur gitu. Ada customer yang gue bentingin banget nih model rambut gue nih. Nah, kebagi tuh, ada yang mentingin banget gaya rambutnya, makanya dia milih barber-barber yang profesional, Ya, barber-barber yang bagus, agak mahal dikit nggak apa-apa gitu. Ada customer yang penting pendek, ya udahlah, daripada gue bayar 100.000, yang 30.000 aja lah, yang 40.000 aja lah gitu, yang penting pendek. Nah, dua customer itu kebagi, tapi tukang cukur itu nggak kebagi. Tukang Ya. cukur pasti bakalan mencari barber yang dirasa layak untuk dia berkembang. Iya. Pasti. Oh, sekarang nyukur gue 40.000. Oh, itu bukan rekrutmen. Aku pindah ke sana deh. Karena barber dia lebih terkenal. Barber dia lebih mahal. Iya. Gitu. Nah, makanya gue bilang tadi, ada 100 barber, 1000 SDM, satu barber 10 SDM. Di saat ada satu barber yang terkenal atau barber besar yang buka cabang, tumbuh satu, hilang satu. Tumbuh satu, hilang satu. Iya. Jadi yang hilang ini siapa? Yang hilang ini adalah bisnis owner yang nggak ngerti-ngerti banget barber. Iya. Karena pasti bakalan ditinggalin sama tukang cukur. Tukang cukur itu nggak ada kebagi. Tukang cukur itu pasti bakalan nyari tempat yang lebih baik. Bener. Iya. Bener sih. Nah, tadi balik lagi ke topik gue ya. Apa lagi jadi lupa gue pengen ngomong Nggak apa-apa. Apa ya tadi ya? Gue mau bilang. Oh ya gini. Kan sekarang banyak tuh orang-orang daerah yang memang memulai bikin konten. Nah, ini nggak tahu salah atau benar ya. Ini secara pandangan gue pribadi aja gitu. Ketika ada satu barber yang terkenal membuat konten yang memang dirasa si barber ini sudah proper, sudah mempunyai power dan memang sosial medianya pun sudah besar gitu. Kayak gua gitu kan. Anjing. Ya katakanlah Hafiz, Barb Hairnet yang gede-gede lah gitu ya. Barber Hair Co, Barber Hairnet gitu. Enggak, maksudnya Barb Dan Hairnet, Hairnet. sikat ya dan lain-lainnya gitu. Nah, ketika si brand-brand ini besar membuat konten dengan katakanlah sosoknya, misalkan katakanlah Hafiz nih. Hafiz bikin konten A nih, bla 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 segala macam. Nah, yang gue lihat nih nggak tahu benar apa salah, ketika ada orang daerah membuat konten yang sama dengan pola yang sama, pokoknya sama deh gitu. Sedangkan dia belum punya power, belum punya nama dan lain-lain, bukan menyalahkan kontennya, tidak. Tapi apa ya? Ketika gue ketemu orang ini, kontennya sama, jadi seolah-olah orang ini memposisikan sama kayak orang tersebut, karena memang dia nge-influence-nya katakanlah sama lu ya, Hafiz nih. Nah, nggak tahu ya ini benar apa salah sekali lagi gitu. Si orang ini memposisikan jadi kayak ke Hafiz-Hafizan gitu loh, ya kan? Sedangkan lu bikin konten ini karena memang pertama udah punya masanya, followersnya udah banyak, dirasa sudah punya power gitu. Nah,
tingkahnya apa dan lain-lain tenggilnya ini jadi ikut Fis, ya kan? Nah, maksudku di sini kayak nggak tahu itu apa salah apa benar, ya nggak ada salah atau benarnya sih, cuman maksud gue kayak kayak loh kok jadi kayak nih gue nih belum segala macam, terus dia pernah apa ya, maksudnya kayak tingkah lakunya tuh seolah-olah dia merasa bahwa dirinya tuh Hafiz Ramiro. sama gitu, Iya. Fis, gitu. Nggak salah gitu, maksud gua nggak salah. Cuman kayak dari memperlakukan dia ke orang atau ke barber-barber yang lain tuh kayak, kok dia seolah-olah kayak mempunyai power yang besar sebesar itu gitu ya, yang dimana tingkah dari attitude-nya apa dan lain-lainnya. Ya. Nah, itu eh bukan ngomongin salah atau enggaknya ya, cuman loh kok pertanyaannya adalah ketika orang ini kayak menelan mentah-mentah gitu, Fis. Menelan mentah-mentah konten lu gitu. Bahkan si isi kontennya pun seolah-olah dia kayak orang yang punya power gitu. Iya. Nah cuman gue bingungnya gini kok, ini orang attitude-nya ya, maksud gue attitude-nya kayak siapa sih sampai kayak gue ngomong aja kayak kasarnya nih kayak lu udah punya ilmu segimana? Iya. Gitu, Fis, maksud gue gitu. Nah itu Pertanyaannya? orang-orang regenerasi baru yang dimana apakah itu dia pertanyaan gini, apakah dia itu menginfluence seseorang yang dimana dia dirasa dia seseorang yang diikuti dia itu lu katakanlah, apakah itu nggak tahu ya apa salah apa benar yang dimana bisa merubah attitude dia, sedangkan dia belum sebesar dan terkenal itu. Berarti gue berhasil, Benar, lu berhasil, tapi menginfluencer dia. iya, Dari dia nggak pemberontak jadi pemberontak, dari dia yang attitude-nya good attitude jadi bad attitude, itu dari maksudnya. dia yang berlagak biasa aja jadi nggak biasa, dari cara dia dari dia nggak provokator jadi provokator gitu kan. Yeah. Di guanya berhasil Benar. menginfluencer dia gitu. Gitu. Gue berhasil sebagai influencer dan dia berhasil sebagai orang yang gue influencer. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah orang-orang itu menelan mentah-mentah di saat Pasti. iya kan? Nah, yang gue rasa adalah ketika dia merasa dirinya itu, ketika ngobrol itu jadi kayak ya udah lu punya ilmu segimana gitu. Fase fanatisme. Fanatisme itu tadi itu fase sebenarnya. Misalkan kayak gue nggak jago-jago banget main skateboard, baru beli skateboard, belum bisa ollie, belum bisa kickflip, udah ngerasa paling jago aja main skateboard, itu fase, nggak apa-apa. Misalkan nih ada orang yang teman kita lah, teman-teman dekat aja yang misalkan baru belajar agama, dia udah jadi nabi gitu. Lu baru belajar agama baru 3 hari lu udah jadi nabi aja, itu fase, nggak apa-apa, itu fanatisme. Itu dia belajar nanti. Nanti misalkan gue juga kalau gue buka status story gue yang 2018-2017, anjing lu ngapain Hafiz? Kan gitu ya, itu fase. Oke. Di industri barber, maksud gue siapa sih barber yang nggak seneng sama gue gitu loh. Siapa aja gue cengin. Kalau lu dicengin dan lu baper, ya semua orang marah sama lu. Lu yang jadi bulan-bulanan. Karena gue di real life-nya dulu, kita nongkrong kayak gini, anjing si Hafiz anjing. Orang udah tahu sama gue dan tongkrongan itu gue bawa ke media sosial. Makanya gue ngecengin siapa aja gue cengin. Bahkan anak-anak di Hairnet pun gue cengin gitu loh. Tutui pun gue cengin, Michelle gue cengin, semua gue cengin. Di saat gue ngecengin mereka, di saat gue tengil sama mereka, di saat gue belaga, wah tukang cukur terhebat di dunia adalah Hafiz Ramiro. Lu kurang. Orang baca statusnya jadi ketawa kayak, haha anjing Hafiz ini, udah biarin gitu. Jadi gue sebelum membawa itu ke media sosial, gue udah memperkenalkan itu dulu di tongkrongan, di real life-nya. Jadi orang nggak baper sama gue gitu loh. Siapa? Lukman gue cengin. Apakah Lukman baper? Gary gue cengin. Potter gue cengin. Anjing lu ompong. Ompong lu nggak cocok ya di barber. Ompong. Apakah Potter marah sama gue? Enggak. Karena gue udah gue bawa sikap yang seperti itu di tongkrongan. Dan di tongkrongan gue terima. Dan tongkrongan itu yang gue bawa ke media sosial dan orang udah tahu Hafiz orangnya seperti itu dan dia nggak bakalan baper.
Di saat Hafiz ngecengin orang, dia nggak bakalan baper. Karena di saat lu baper, lu yang kena bulan-bulanan, Iya. tolol gitu kan. Udah Iya, iya, tahu iya. lo Hafiz kayak gitu, masih aja lu ladenin, kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, orang-orang yang nggak tahu, ya benar dia nelan mentah-mentah, Iya, iya. dibawalah itu ke media sosialnya. Tanpa dia memperkenalkan dirinya di tongkrongan. Iya. Orang benci jadinya, lu ngapain sih? Nah, itu Gitu. maksud gua. It's okay, nggak apa-apa. Iya, Itu iya. fase yang gue bilang Fase tadi, ya, fase. iya, iya. Gue nggak bisa kontrol lu, dan di saat orang marah, lu nggak bisa kontrol orang Iya, lain. Dan iya, lu iya. siap untuk orang tidak suka sama lu. Mungkin ya, gua berperilaku apapun di media sosial, orang-orang yang tahu gua atau followers gua yang lama, yang udah paham sama gua, pasti bakalan tetap kasih emot api Iya, itu. iya, iya. Mau gua ngecengin siapa? Menyala bangku. Anjing, gua nggak bakalan mau kerja di barber yang dikasih seragam ya. Lu kacung semua, gitu kan. Tetap gua dikasih emot api, tetap gua dikasih emot love gitu loh, maksud gua Iya, ya. iya, iya. Oke. Tapi gue nggak bisa kontrol juga orang yang di saat gue ngomong kayak gitu, dia marah-marah. Iya, iya, iya. Dia marah-marah. Apaan sih lu merasa anjing lu, gitu-gitu kan. Ada juga. Tapi apakah gue marah sama dia? Apakah gue kontrol sama dia? Kacung lu, diem lu. Gue nggak mau ladenin lu, ngapain lu gue kasih panggung kan gitu ya. Gitu maksud gue. Iya, iya. Ya gue nggak bisa kontrol orang Iya. dan orang nggak bisa kontrol gue juga gitu. Yang punya otoritas buat diri gue sendiri, gue kalau lu nggak suka di feed gue ada tombol unfollow, silakan unfollow. Bahkan kalau lu blok pun juga gue nggak rugi. Nggak masalah. Gue nggak rugi karena viewers gue masih banyak, hilang satu nggak kurang juga kok, tetap 100 berapa k gitu. Anjing. Oke, jadi buat kedepannya gimana industri ini, Fis? Industri barber. Ya, industri barber. Ya, kayak gue bilang tadi, industri barber ini bakalan yang bertahan, bakalan orang-orang yang bisa untuk memperkenalkan barbernya, citra barbernya, citra mereknya. Gimana kalau motornya kita beli terus kita bakar di depan dia? Kita beli nih motornya nih, motor berapa harganya? Habis nih. 50 juta. Habis nih. Iya kan? Iya. 50 juta. Ini duit 50 juta, terus kita ambil motornya, terus kita bakar di depan dia. Habis nih. Ini habis nih. Enggak, Gimana, itu. gimana? Industri barber ini pasti bakalan bertahan sama orang-orang yang punya bisnis barber yang bisa terkenal. Oke. Barber dia terkenal, cara dia merawat SDM-nya, cara dia memperlakukan SDM-nya, cara dia mensejahterakan SDM-nya, cara dia untuk bikin SDM-nya berkembang. Nah, barber-barber yang akan bertahan itu adalah barber-barber yang punya nama nantinya. Karena nggak mungkin kan dia cuma... Oke. Pertanyaan terakhir, Fis. Jadi gimana nih buat industri barber ke depannya? Kedepannya kan udah tadi. Oh iya, buat industri barber sekarang. Ya, industri barber sekarang ya itu yang kuat berkuasa, hukum rimba. Hukum rimba. Hukum rimba yang kuat berkuasa, yang lemah merana. Pasti karena oh, barber itu adalah kompetisi. Bisnis barber itu bisnis kompetisi. Iya, bisa. Bukan tentang banyak-banyakan modal. Lu mau modal sebanyak apapun kalau lu nggak kuat mah juga dihantam juga. Iya. Itu tukang cukur lu. Karena tukang cukur sekarang tuh udah jarang yang mikirin tentang gua dapat berapa sebulan, gaji gua berapa, tapi di sana gua dapat apa? Apa yang gua dapetin? Bukan cuma duit doang gua dapetin, tapi di sana gua dapat ilmu, di sana gua juga dapat pengalaman, di sana gua dapat nama dan lain-lain segala macam. Bukan semua, kalau kita ngomongin tahun 90 ya semua orang menghamba sama duit aja gitu. Tapi kalau untuk sekarang gue rasa enggak, kebanyakan orang rata-rata tukang cukur sekarang yang gue di sana dapat apa, gue di sana bisa ngapain, gue di sana bisa berkembang nggak, di sana gue dapat ini itu dan lain segala macam. Jadi mau lu modal lu 2M, 3M, 3 triliun pun juga kan ngaruh-ngaruh banget sekarang gitu. Oke. Industri cukur sekarang ya seperti itu. Dan kalau lu dulu bilang konten itu sangat berpengaruh, nih hairnet tuh dulu kan, wah hairnet rame, kontennya sangat berpengaruh. Semua orang pengen nyukur di hairnet gitu loh. Ya itu hairnet dulu. Sekarang beda. Sekarang beda, lu mau konten lu viral pun semua orang bisa viral Iya, sekarang. iya, Kalau iya. dulu viral itu susah. Jadi hairnet dulu susah. Hairnet itu dari bawah, dari 200 like, 300 like, 3.000 like, 5.000 like, 10.000 like. Substan gitu. Iya. Bukan viral, beda. Kalau sekarang lu mau viral pun bisa, lu bisa viral. Tinggal lu depannya
apa viral, Clickbait ya. clickbait. Iya. Viral lu misalkan nggak punya followers gue cuma 300 orang lagi. Dengan followers lu 300 orang itu lu bisa dapat viewers 9 juta, 10 juta mah bisa. Bisa ya. Tapi kalau dulu nggak bisa. Iya. Dulu susah banget untuk viral itu susah. Sekarang lu gampang untuk viral gampang. Jadi gimana bukan tentang gimana viral lu dan lain-lain segala macam sekarang. Tapi gimana cara lu ngerawat lebih ke kayak gini ya. Industri sekarang sama industri sebelum pandemi itu beda. Sebelum pandemi iya. lu dihamba-hambain. Oh, lu viral, lu terkenal, lu orang semua menghamba-hamba sama lu. Tapi kalau sekarang lu viral ya udah biasa aja. Biasa aja. Oh, video lu yang kemarin FYP tuh paling gitu doang, udah habis hilang gitu loh. Iya, benar. Nah, jadi kalau lu pengen terkenal sekarang tuh udah susah. Benar. Nah, beruntunglah orang-orang yang kayak kita yang bisa survive di sebelum pandemi dulu. Sampai sekarang masih survive gitu. Karena kalau kita lihat di luar negeri ya, di luar negeri ya, orang sekarang udah nggak banyak pakai Instagram, orang udah nggak banyak pakai iPhone. Orang malah ke handphone yang biasa aja. Dia lebih banyak di real life-nya daripada di sosial medianya gitu. Benar. Makanya kalau untuk pengen viral itu, misalkan kayak Barca atau Real Madrid atau apa, bisa dia sekarang deh FIFA World Cup deh. Akunnya FIFA World Cup, lihat yang ada timnas Indonesianya pasti rame. Pasti rame komennya, like-nya, viewersnya itu pasti rame. Karena yang Indonesia ini aja kalau lu pengen viral dan viral di Indonesia gitu loh. Iya, makanya. Coba lihat FIFA World Cup yang akun postingannya yang lain gitu loh. Sampai ada lagu Indonesia gitu di sepi gitu loh. Kenapa dia mau posting kayak gitu? Karena dia pengen viral dan viral itu letaknya di Indonesia. benar. Gitu. Karena di luar negeri itu udah banyak real life-nya daripada sosial medianya. Iya. Ya kalau mau terkenal, orang-orang luar negeri nih mau terkenal, udah bikinnya konten tentang Indonesia, viral pasti. Banyak sekarang kayak konten-konten bule yang memakai cari penonton Indonesia, pakai lagu Indonesia atau dia bule bahasa Indonesia. Iya, benar. Coba aja, rame pasti. Iya. Lihat aja deh, dari sana aja kita udah ketebak siapa pengguna media sosial terbanyak di dunia. Iya kan? Iya. Siapa pengguna media sosial terbanyak di dunia? Dari postingan FIFA World Cup, dia posting si ini misalkan, Arab sama ini, sepi tuh. Paling komennya 600. Coba dia posting tentang Indonesia, komennya 7.000, 9.000. Itu. Jadi media sosial itu sampah lah sekarang menurut gue ya. Udah nggak kayak dulu. Kualitasnya juga nggak ada. Beda ya. Beda. Kalau dulu emang bener-bener kualitas. Sekarang lu mau viral, terkenal, makan tai aja. Viral mandi lumpur Iya, mandi lumpur. Oke, berarti makin kesini makin bodoh, iya. Makin kesini makin bodoh. Di saat gua nggak pakai voice over, bikin video nggak pakai voice over, misalkan gue emang bener-bener kualitasnya yang gua tunjukin, backsoundnya cuma musik aja, itu viewers gue sepi. Sepi ya. Tapi di saat gua ada yang kayak misalkan kayak sesuatu yang gua business owner itu nggak usah beliin si alat kepada tukang cukurnya, bla bla, itu rame tuh. Iya. Gue bilang jangan kerja di barber yang dikasih seragam, itu rame. Bikin kontroversi lah ya. Versi. Ya udah. Pertanyaan terakhir. Pesan buat tukang cukur atau regenerasi sekarang deh. Apanya? Pesan? Iya. Karena memang dari yang tadi gue bilang, habitnya udah beda, pergerakannya udah beda, caranya dia udah beda, nggak kayak dulu. Dulu kan gue kayak ibarat kita kerja di mana aja, nggak ngeliatin gaji berapa, yang penting kerja aja dulu. Gua dulu gitu, tapi kan sekarang beda gitu. Iya. Nah mungkin buat kayak teman-teman barber yang baru tumbuh atau yang baru masuk di industri ini, ada pesannya nggak, Fis? Iya, banyak Kak. Kalau mau pesan mah ini Singkat sejam aja. lagi nih. Jangan. Enggak, pesan gue itu banyakin relasi, banyakin koneksi, lu berteman sama siapa aja, ada seminar lu datang, ada yang dari Jakarta atau dari mana datang ke kota lu datang aja, di sana lu pasti bakal ketemu banyak orang, karena di saat lu di sana-sana aja lu pasti bakal di situ aja. Lu harus keluar, harus banyakin ngopi, banyakin ngerokok, banyakin literasi, banyakin ini. Oh ternyata gue di sini kayak gini nih gitu loh. Dan carilah barber, di mana barber itu lu bisa berlindung di sana, lu bisa dapat gaji, dapat pelajaran, berkembang di sana. Kalau seandainya 6 bulan gue di sini anjing kayak gini-gini aja deh, gue deh.
gue nggak ke highlight, spotlight nggak ada gitu, ngapain? Gue nggak dapet, gue cabut deh, mending cabut aja deh dari sana biar owner-owner pada bangkrut dan akhirnya Burp Hair Co itu banyak cabangnya. Amin, amin. Oke, Pis, terima kasih banyak. Udah mau datang ke Bandung, Siapa? jangan pernah kapok masuk konten yang baru gue bangun ini. Kenapa Bandung? Kenapa Bandung? Pertanyaan gua itu ke lo. Gua kan orang Bandung. Gue tanya balik, kenapa Bandung? Gue pernah nonton konten itu lagi dan gue nggak suka sama literasinya. Udah bubar. Habis, terima kasih Enggak. banyak. Sampai ketemu.